Ikuti pengembaraan kami di kota suci bagi tiga agama. Baitul Maqdis atau kota Quds adalah kota suci bagi Nasrani, Yahudi, dan kota suci ketiga bagi umat Islam. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di Palestina, kota yang tertua di dunia, yaitu kota Jericho. Di kota Jericho inilah ada sekitar 20.400 penduduk yang menempati tempat ini. Dan tepat di belakang saya ada Mount of Temptation. Mount of Temptation ini dipercaya sebagai sebuah gunung di mana Nabi Isa alaihissalam berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Baitul Maqdis, Al-Quds atau Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam itu sendiri. Bagi orang-orang Yahudi menganggap bahwa Raja Daud membangun kerajaan Yahudi pertama kali di tempat ini dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sulaiman alaihissalam. Bagi orang-orang Kristen meyakini bahwa di tempat inilah Yesus hidup dan kemudian disalib. Bagi umat Islam tentu saja Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama dan menjadi tempat bagi Rasulullah SAW melakukan peristiwa Mi'raj. Mi'raj bermakna Rasulullah SAW berada di Palestina dan kemudian pergi ke atas bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi Allah yang diutus untuk mengajak kaumnya Bani Israel agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat agar tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan tongkatnya dapat membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam berhasil untuk menolong kaum Bani Israel dari kekejaman Firaun. Nabi Musa alaihissalam pun meminta agar Bani Israel pergi ke Palestina. Namun kaum Bani Israel menolaknya dan mengatakan Nabi Musa saja yang pergi ke Palestina karena mereka tidak mau berperang dengan orang-orang Kan'an yang ada di Palestina. Allah kemudian membuat Bani Israel tersesat selama 40 tahun di muka bumi dan kemudian Allah mematikan mereka. Oleh karena itu, sekarang saya sudah berada di area makam Nabi Musa alaihissalam di dekat Baitul Maqdis atau Yerusalem. Di atas bukit inilah kita akan melihat di dalamnya terdapat makam Nabi Musa alaihissalam. Namun kita bisa melihat juga bahwa di sini ada masjid yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke-12 yang kemudian diperluas oleh Sultan Mamluk bernama Ad-Dahir Baibas. Tapi sebelumnya jangan sampai kita salah dalam mengartikan makam bukan hanya berarti perkuburan, tapi juga bisa sebagai tempat persinggahan dari para nabi. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah berada di makam Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah dikenali sebagai seorang sufi wanita pertama. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau awalnya adalah orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada akhirnya sangat taat dan sangat jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Robiatul Adawiyah di masa remajanya pernah menjadi seorang hamba sahaya bagi seorang tuan yang sangat kaya raya. Robiatul Adawiyah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dibebaskan Robiatul Adawiyah bisa betul-betul mencintai dan beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Robiatul Adawiyah pun dibebaskan oleh tuannya. Beliau wafat di tahun 801 Masehi dan dikatakan makamnya berada di Basrah, ada juga di Mesir, ada juga di Baitul Maqdis Palestina. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu di manakah letak perkuburan dari Robiatul Adawiyah. Sahabat yang saya cintai, tahukah sahabat semua tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Salman Al-Farisi adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Isfahan, Persia. Salman Al-Farisi jugalah yang memberikan ide kepada Rasulullah SAW untuk membuat parit dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Salman Al-Farisi kemudian wafat di usia 88 tahun pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian beliau digelari dengan Salman Al-Khair atau Salman yang baik. Sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya masih melanjutkan perjalanan saya di bumi Palestina. Di belakang saya adalah Masjid Ibrahim dan di dalamnya ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Jom kita ke dalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan Al-Khalil yang bermakna kekasih atau nama lainnya adalah Hebron. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya atau bapak para nabi. Seperti yang kita ketahui, beliau lahir di kota Ur, Babilonia di masa pemerintahan Raja Namrud yang ketika itu Raja Namrud meminta kepada seluruh pengawal untuk membunuh setiap anak laki-laki. Tentu saja Raja Namrud sangat marah dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan singkat cerita Raja Namrud pun wafat karena seekor lalat atau di riwayat lain dikatakan seekor nyamuk. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berpindah dari Babilonia menuju ke Syam sehingga menuju ke Mesir bersama istrinya Sarah. Dan di Mesir Fir'aun memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah berupa seorang hamba sahaya bernama Siti Hajar. Maka mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju ke Syam atau yang kemudian kita kenal dengan nama Hebron. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah mendapatkan seorang anak bernama Ishak alaihissalam. Sedangkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam diletakkan di Mekah. Dan di tempat inilah kita bisa melihat makam dari Nabi Ibrahim alaihissalam, makam istrinya Siti Sarah, dan juga anaknya Ishak alaihissalam, istri Nabi Ishak alaihissalam, dan keturunan Ishak salah satunya adalah Yakub alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, dari keturunan Ishak alaihissalam lahirlah banyak sekali nabi-nabi, termasuk dengan Nabi Yakub alaihissalam, dan dari keturunan Ismail alaihissalam lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini disebut Halhul berdasarkan hala yang berarti tempatnya Nabi Yunus alaihissalam dan haul yang bermakna 1 tahun. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan dari dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam tinggal di tempat ini selama 1 tahun sebelum pada akhirnya kembali kepada kaumnya. Tempat ini didirikanlah sebuah masjid pada tahun 1226 oleh Isa al-Mu'adzam, yaitu anak saudara dari Salahuddin al-Ayyubi. Di belakang saya ini adalah Masjid Umar. Banyak orang yang menyangka Masjid Umar inilah tempat di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan sholat. Namun bukan demikian, karena tadi Umar bin Khattab sholat di Masjid Qibli. Masjid ini dibangun oleh Al-Afdal, putra dari Salahuddin al-Ayyubi untuk mengenang peristiwa tersebut. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak untuk sholat di gereja tersebut karena Umar bin Khattab takut suatu hari nanti ada umat Islam yang mengganti gereja tersebut menjadi masjid atau bahkan meruntuhkan gereja tersebut. Di depan Masjid Umar kita bisa melihat ada tulisan yang menjelaskan tentang jaminan keamanan bagi orang-orang Yerusalem. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Yerusalem, tidak ada pembunuhan, tidak ada pertumpahan darah, semua berjalan dengan sangat damai. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan toleransi dari umat Islam kepada umat beragama yang lainnya. Sahabat yang saya cintai, alhamdulillah saat ini saya sudah tiba di kota lama Yerusalem. Disinilah tempat kota lama Yerusalem tersebut atau biasa kita kenal dengan nama Baitul Maqdis. Untuk memasuki kota lama Yerusalem atau Baitul Maqdis ini kita bisa melewati 8 pintu. Dan di dalam kota lama Yerusalem ini terdapat 4 kawasan. Kawasan untuk orang-orang Yahudi, kawasan Kristen, kawasan Armenia, dan juga Masjidil Aqsa. Dan dengan melihat map ini kita semua menjadi tahu apa perbedaan dari Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis adalah semua kawasan ini, sementara Masjidil Aqsa berada di dalam Baitul Maqdis. Jom kita ke dalam dan melihat apa saja yang ada di Masjidil Aqsa.